Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi gerbang logika menggunakan software Logisim dengan materi file adder dan full adder. Yang pertama, langsung saja simak ke contohnya. Baik, sekarang yang pertama saya akan menjelaskan tentang file adder. Yaitu, langsung saja ke contohnya. Yang pertama, jika input A dan B-nya 0, maka S dan C outnya atau output mereka berdua ini maka 0 atau mati. Selanjutnya, jika inputnya A1 dan B0, maka output C outnya 0 dan output S-nya adalah 1. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu jika inputnya A0 dan B-nya 1, maka outputnya adalah S-nya 1 atau hidup atau C outnya mati atau 0. Selanjutnya, jika input A dan B-nya 1, maka outputnya maka C-nya 1 atau hidup atau S-nya 0. Selanjutnya, saya akan meneruskan dengan full adder. Yang pertama, jika inputnya A dan B 0, serta C-nya 0, maka output C out dan S-nya adalah 0. Seperti ini. Atau tidak ada yang nyala. Selanjutnya, yang kedua, jika input A-nya 1, sedangkan B dan C-nya 0, maka outputnya adalah C out-nya 0 dan S-nya 1. Seperti ini. Selanjutnya, jika input A-nya 0, sedangkan B-nya 1 dan C-nya 0, maka C out-nya adalah 0 dan S-nya adalah 1. Seperti ini. Selanjutnya, jika A dan B inputnya adalah 1 dan C adalah 0, maka C out-nya sebagai outputnya adalah 1 dan S-nya adalah 0. Ini. Selanjutnya, jika input A dan B-nya 0 dan C-nya 1, maka C out-nya dengan S adalah C out-nya 0 dan S-nya 1. Jika input A-nya 1, B-nya 0 dan sedangkan C-nya 1, maka output yang terjadi adalah C out-nya 1 sedangkan S-nya 0. Selanjutnya, jika inputnya A adalah 0 sedangkan B dan C-nya 1, maka yang terjadi adalah C out-nya 1 sedangkan S-nya 0. Dan yang terakhir adalah jika input A, B, C in-nya 1, maka outputnya adalah semua 1, S dan C out-nya 1. Selanjutnya, yaitu cara menghitungnya. Cara menghitung file adder dan full adder adalah dengan menggunakan sistem penjumlahan bilangan biner, yaitu jika 1 tambah 1 sama dengan 10, jika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11. Kenapa? Karena ini menggunakan sistem bilangan biner, yaitu menggunakan angka 1 dan 0. Bisa juga simak video berikut ini. Kali ini kita mau menghitung operasi biner ya, penjumlahan dan pengurangan. Kalau bilangan biner itu angka paling kecil adalah 0 dan angka yang terbesar adalah 1 ya. Nah, jadi saya kasih konsepnya nih, harus tahu kalau misalnya 1 ditambah 1 ya, dia jadinya jadi 1 0 gitu ya. Nah, kalau misal 1 tambah 1 lagi tambah 1 lagi, dia jadi 1 1 gitu ya. Nah, penggunaannya yuk langsung ke sini.
1 tambah 1 jadi 1 0 kan, satunya di sini, nolnya di sini. Gitu. Nah, ini kan satunya 3. Sama kayak ini kan satunya 3 dijumlahin. Jadi 1 1 kan. Jadi 1 1. Nah, ini satunya 3 lagi. Jadi 1 1. Nah, ini kan satunya 2, berarti 0 1. Nah, ini kan satunya 3. Jadi 1 1 gitu. Jadi hasilnya adalah 1 1 0 1 1 0 gitu ya. Kemudian 1 tambah 1 itu 0 1 atau 1 0 ya. Tergantung kita nulisnya dari sisi mana. 1 sama 1 ini 0, ini 1. Nah, ini kan 3, berarti 1 1 1 1. Kalau 1 sama 1 berarti 1 0 1 0 1. Nah, kalau satunya ada 3, dia jadi 1 1 kan. 1 1. Jadi 1 1 0 1. Jika menggunakan cara yang pertama itu, maka posisinya harus seperti ini. S di sini dan Cout-nya di sini. Dengan memasukkan angka pertama di S. Sama seperti ini. 1 dan 0. 1 tambah 0 adalah 1, maka S 1 di sini 0. Menekan 1 tambah 1 sama dengan 10, maka 1 kosong. Karena kosongnya di belakang. S dan Cout-nya di depannya yaitu 1. Atau menekan cara yang lebih mudah lagi, menggunakan rumus N dan XOR. Yaitu dengan menggunakan rumus ini, maka tidak perlu memperhitungkan letak dari Cout dan S-nya ini. Ini bisa diubah posisinya sesuai keinginan kalian. Jika menggunakan N dan XOR, maka satu kolom ini yaitu Cout menggunakan rumus N, sedangkan kolom yang S ini menggunakan rumus XOR. Seperti ini. Ini dengan ini dijumlahkan dengan rumus XOR, angkanya segini. Dan dengan folder juga sama. Hanya beda sedikit rumus karena angka ini lebih banyak. Jadi kesimpulannya yaitu cara mencari hasil dari folder bisa menggunakan dua rumus tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus penjumlahan bilangan biner atau menggunakan rumus N dan XOR dengan syarat-syarat yang seperti tadi. Sekian, terima kasih.